Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Minggu 4 Desember 2022, berjudul Bentangan Langit Menyatakan Kebesarannya. Ayat intinya terdapat di dalam Ayub 9 ayat 8 dan 9. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Bentangan Langit Menyatakan Kebesarannya, adalah sebuah pengharapan seperti dikatakan Mazmur, bila aku melihat langitmu, dan makanya mulai kini, kita harus senantiasa datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan mengalami kasih-Nya yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan Ayub mengatakan bahwa bentangan langit menyatakan kebesarannya agar kita mengingat dan menghidupkan hukum Allah sebagai pedoman hidup kita, yang pada saat ini juga dinyatakan kepada manusia sebagai dasar penghakimannya. Maka kelihatanlah di langit sebuah tangan yang memegang dua loh batu yang terlipat. Berkata Nabi itu, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 50 ayat 6. Hukum yang suci itu, yang adalah kebenaran Allah, yang telah dikumandangkan di tengah guruh dan nyala api di Sinai sebagai pedoman hidup, sekarang dinyatakan kepada manusia sebagai dasar penghakiman. Tangan itu membuka kedua loh batu tersebut, dan tampaklah dasar-dasar dari 10 hukum itu yang dituliskan dengan pena api. Kata-katanya begitu jelas sehingga semua orang dapat membacanya. Kenangan dibangkitkan, kegelapan tahyul dan bid'ah terhapus dari ingatan, dan 10 firman Allah itu yang ringkas, luas, dan berwibawa dihadapkan kepada pemandangan seluruh penduduk bumi. Kedua, tujuan Ayub mengatakan bahwa bentangan langit menyatakan kebesarannya, agar hati setiap orang dengan penuh kasih yang mendalam, bangkit rasa syukur yang segar dengan menyaksikan kemuliaan Allah di langit lewat setiap bintang yang berkilauan dan ciptaannya yang lain yang sesungguhnya menuliskan nama Allah. Kemuliaan Allah di langit, dunia-dunia yang tak terhitung dalam peredarannya yang teratur, timbangan awan-awan, rahasia cahaya dan suara, siang dan malam, semuanya dipelajari oleh leluhur kita yang pertama itu. Di atas setiap daun di hutan, atau setiap batu di gunung, di dalam setiap bintang yang berkilauan, di bumi dan di udara, nama Allah tertulis. Keteraturan serta keselarasan segala sesuatu yang telah diciptakan itu menyatakan kepada mereka akan hikmat dan kuasa yang tidak terbatas. Mereka senantiasa menemukan hal-hal yang memenuhi hati mereka dengan kasih yang lebih dalam dan membangkitkan rasa syukur mereka yang segar. Ketiga, tujuan Ayub mengatakan bahwa bentangan langit menyatakan kebesarannya agar kita menyadari bahwa alam telah berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita yang telah menciptakan sekaliannya itu. Banyak jalan yang di dalamnya Allah berusaha memperkenalkan dirinya kepada kita dan membawa kita ke dalam perhubungan dengan Dia. Alam berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya. Hati yang terbuka akan diberi kesan dengan kasih dan kemuliaan Allah sebagaimana yang dinyatakan melalui ciptaan tangannya. Telinga yang sudi mendengarkan dapat mendengar serta mengerti hubungan-hubungan Allah melalui benda-benda alam. Ladang-ladang yang hijau, pepohonan yang tinggi, kuntum bunga-bunga, awan yang lalu, hujan, sungai yang mengalir, kemuliaan-kemuliaan langit berbicara ke dalam hati kita serta mengundang kita supaya berkenalan dengan Dia yang telah menciptakan sekaliannya itu. Keempat, tujuan Ayub mengatakan bahwa bentangan langit menyatakan kebesarannya agar segala perkara yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari, semuanya dihubungkan dengan firman kebenaran itu. Juru selamat kita menganyam pelajaran-pelajaran yang diberikannya dengan benda-benda alam ini. Pepohonan, burung-burung, bunga-bunga di lembah, bukit-bukit, danau-danau, dan langit yang indah. Begitu pula segala peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita sehari-hari, semuanya dihubungkan dengan firman kebenaran itu, supaya pelajaran-pelajaran yang diberikannya senantiasa diingatkan pada pikiran meski di tengah-tengah kesibukan hidup manusia itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.